Cetak sejarah Timnas Futsal Putra Indonesia untuk pertama kalinya meraih emas SEA Games setelah mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor meyakinkan 6-1. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbagia. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Diduga sudah lapuk, pohon kedondong berukuran besar tumbang menimpa 4 bangunan rumah semi permanen di Manggarai, Jakarta Utara ataupun Manggarai Utara. Beginilah kondisi bangunan rumah semi permanen saat tertimpa sebuah pohon besar jenis kedondong berdiameter 4 meter. Tugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU yang tiba di lokasi segera membantu pemilik rumah mengangkut puing bangunan yang tertimpa pohon. Tugas menyingkirkan kayu-kayu dan material bangunan ke tempat aman supaya tidak membahayakan warga lain. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Kita ke sorotan lain. 3 hari pasca anak politisi PKS dibunuh di dalam rumah mewah, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih mendalami peran orang dekat korban dalam peristiwa ini. Dari visual gambar udara, rumah tempat anak politisi PKS dibunuh ini terlihat mewah dari rumah yang berada di sekitarnya. Akses masuk ke dalam rumah mewah ini hanya bisa melalui pintu depan ataupun belakang. Sementara rumah juga dipagari tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Polisi masih terus mendalami penyelidikan terhadap kasus pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten. Dari proses pemeriksaan saksi, polisi mendalami peran dan alibi orang dekat korban saat peristiwa pembunuhan terjadi. Polisi membantah rusaknya CCTV di rumah mewah politisi PKS menghambat penemuan pelaku karena penyidik sedang memeriksa alat bukti lainnya dari TKP. Masih dalam proses penyelidikan. Apa ada dugaan orang terdekat, Pak, yang menjadi pelaku pembunuhan ini, Pak? Masih dalam pendalaman. Terus didalamin, Pak, ya? Masih di dalam. Sampai kapan, Pak, pendalamannya? Ya, berikan waktu kepada kami, aparat kepolisian melaksanakan tugas kami. Petugas keamanan di lingkungan menyebut ayah korban yang juga politisi PKS merupakan orang yang ramah dan sering berinteraksi dengan warga. Sementara informasi yang ia dapat, asisten rumah tangga di rumah mewah itu sudah pulang saat peristiwa pembunuhan terjadi. Sebelumnya, polisi menyebut korban hanya bersama kakaknya di rumah mewah itu saat pembunuhan terjadi. Sering nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang keluar beliin kopi, gula di sini. Untuk pembantu sendiri pernah tahu nggak, Pak, pulangnya jam berapa gitu? Katanya itu pembantunya ada yang pulang jam 11, yang satu itu katanya orang itu ya. Itu ada yang satunya jam 2 gitu. Korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya. Ada CCTV cuman dalam keadaan rusak.
Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Rusaknya CCTV di rumah mewah tempat anak politisi PKS dianiaya hingga tewas membuat polisi tak langsung dapat menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dari rekaman kamera jurnalis Kompas TV, CCTV di kawasan luar rumah ini terpasang di beberapa sudut rumah, mulai dari pintu masuk, bagian garasi rumah, hingga bagian samping rumah. Namun polisi menyebut CCTV rusak di rumah mewah ini sejak 2 minggu sebelum peristiwa pembunuhan anak politisi PKS. Sementara, polisi menyebut korban bersama sang kakak saat penganiayaan terjadi. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi itu? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sejumlah fakta pemeriksaan saksi telah diungkap polisi. Seperti sebelum dianiaya, korban sempat menelepon orang tuanya hingga ditemukan terluka parah pertama kali di rumah oleh saudaranya. Staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyebut, untuk mengungkap pembunuhan anak politisi PKS, penyidik harus memeriksa semua orang yang terkait keluarga atau mengetahui rumah tersebut, termasuk 4 orang pegawai yang telah dipecat sebelumnya. Dalam suatu kejahatan, tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Kini polisi masih mendalami keterangan 8 saksi, termasuk orang tua dan orang dekat korban untuk mencari pelaku pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV. 3 hari pasca kematian tragis anak politisi PKS di rumah mewah, bagaimana proses penyelidikan polisi untuk mengungkap pembunuh korban? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Jamzari. Eril, gambarkan kepada kami bagaimana unsur keamanan di rumah itu dan apakah polisi sudah menemukan siapa pelakunya? Ya, Cindy dan saudara, bahwa saat ini saya sudah berada dari depan halaman rumah yang terjadi TKP pembunuhan anak politisi PKS yang berada di Cilegon, dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera James bagaimana situasinya saat ini, yang dimana memang terlihat ini sepi dari depan rumah yang berada di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3. Dan memang jika lihat ini merupakan pagar masuk, yang ini merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju ke rumah. Dan memang terlihat juga adanya CCTV, tidak hanya satu, bahkan di dalam ini terlihat ada CCTV yang berada di dekat garasi. Lalu kemudian juga tepat di atas saya ini ada CCTV yang berada di pintu masuk, Cindy. Yang tepat memang ini jika kita melihat ini merupakan ada lebih dari 1 CCTV. Namun demikian, informasi yang kami dapatkan, polisi menyebutkan bahwa CCTV ini tidak berfungsi. Dan selain itu juga bahwa jika kita melihat di dalam rumah tersebut, ini terlihat adanya garis polisi yang masih membentang, dan sejak hingga hari ini tidak terlihat adanya aktivitas yang dilakukan di rumah ini. Dan memang bahwa informasi yang kami dapatkan untuk keamanan di rumah tersebut, bahwa dari polisi menyebutkan tidak ada petugas satpam, tetapi informasi yang kami dapatkan bahwa di lingkungan dari perumahan Bukit Baja Sejahtera ini memiliki satpam yang bertugas pada saat malam hari. Dan informasi yang kami dapatkan pun sebelumnya dari warga sekitar bahwa mereka tidak mendengar adanya kecurigaan terkait dengan anak tersebut saat kejadian, karena memang kejadian tersebut diinformasikan bahwa siang hari saat kejadian hujan. Cindy. Jurnalis Kompas TV Ari Wiranata dan Jamzari, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, polisi masih mendalami peran orang dekat korban dalam kasus ini. Lantas siapa yang bisa disangkakan sebagai pelaku oleh penyidik? Kita terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat petang. Selamat petang, Mbak.
Mbak Hanifah, ketika di rumah ketika kejadian tidak ada ART, korban disebut hanya berada dengan kakaknya saja. Bagaimana polisi akan bisa mengerucutkan siapa terduga pelakunya? Oke, baik. Ini menarik sekali ya Mbak ya, karena kejadian di rumah yang mewah dan tidak ada penunggu gitu ya. Jadi TKP yang berubah rumah mewah dengan penjagaan minim dan akses yang terbatas itu justru memberikan petunjuk penting secara kriminologis. Karena dalam crime science analysis, kondisi seperti ini menyempitkan lingkar pelaku. Jadi bukan justru memperluasnya. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga atau pihak-pihak yang pernah memiliki akses sebelumnya. Tapi walaupun demikian, kriminologi tidak bekerja dengan menunjuk orang, tetapi mengelompokkan kemungkinan. Nah, dalam tahap ini, yang paling logis adalah pelaku menjadi non-acak, tetapi adalah orang-orang yang mungkin sudah tidak asing dengan korban. Demikian, Mbak. Mbak Hanifah, tapi kalau misalnya justru bisa dikerucutkan ke orang-orang terdekat, tapi ini sudah 3 hari belum ada tersangka. Ini sebenarnya memang kasus yang rumit atau ada faktor lain yang membuat polisi begitu hati-hati? Mungkin ada kehati-hatian ya Mbak, karena bagaimanapun juga kondisi CCTV juga tidak aktif atau mati sudah dalam waktu 2 minggu. Ini juga yang membuat polisi berhati-hati untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang menjadi pelaku. Walaupun demikian, tadi polisi sudah menyampaikan sudah mengumpulkan beberapa orang, anggota keluarga dan ART atau karyawan yang sudah pernah dipecat. Jadi mungkin akan bisa memberikan petunjuk untuk mengerucutkan siapa sebetulnya pelaku yang sebenarnya. Mbak Hanifah, tapi kalau melihat juga banyaknya luka yang ditemukan di jenazah korban, kemudian tidak ada barang yang hilang, faktor atau dugaan perampokan ini bisa dieliminasi begitu saja dan mengarah kepada dendam, atau ada motif lain yang bisa Anda simpulkan? Oke, kalau kita melihat tidak adanya perusakan, tidak adanya barang hilang, berarti motif-motif perampokan bisa kita eliminasi. Lalu ada motif yang disangkakan yaitu motif politik. Jarang sekali kejadian seperti ini yang terkait dengan politik, itu yang disasar adalah anak kecil, karena anak kecil itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi bisa jadi kalau ini diarahkan ke politik bukan hanya satu faktor, tapi ada faktor lain, yaitu faktor-faktor terkait dengan emosional atau dendam pribadi seperti yang Mbak tadi sampaikan. Karena kalau kita melihat ini tusukan sampai 20 itu menunjukkan emosi yang sangat tinggi, disebut dengan overkill. Biasanya kejahatan atau perilaku kekejaman dengan overkill ini menunjukkan kemarahan yang sangat tinggi, pengendalian diri yang kurang, yang diawali dengan perasaan-perasaan yang tidak bisa dikendalikan sebelumnya dan menumpuk lama. Mungkin ini yang bisa mengarahkan atau mengeliminasi dari motif politik dan motif perampokan tadi itu. Jadi bisa diarahkan mungkin ke motif dendam atau permasalahan pribadi atau konflik sebelumnya. Mbak Hanifah, kalau misalnya tadi ada faktor dari jumlah lukanya ini bisa disebut juga overkill. Ini melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan dilakukan secara terencana atau justru spontan? Tidak bisa disebut terencana atau spontan. Bisa jadi ketika dia melakukan satu hal, lalu dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau kita lihat dari rapihnya dia melakukan dengan dia datang pada saat tidak ada orang dewasa di tempat tersebut, CCTV mati, bisa jadi ini menjadi sesuatu yang sudah direncanakan. Namun kembali lagi bahwa kita tetap harus melihat polisi tetap harus melihat siapa-siapa yang berada di tempat itu, siapa saja yang sebelumnya terkoneksi, konflik-konflik apa yang terjadi dalam rumah itu, sehingga bisa diketahui seberapa besar konflik yang terjadi di antara orang tua atau orang-orang yang ada di dalam rumah itu, sehingga anak ini menjadi disasar. Karena bagaimanapun juga pelaku akan mencari orang-orang yang rentan. Dalam hal ini kebetulan mungkin yang rentan adalah anak tersebut. Dan mungkin ada satu lagi, biasanya kalau menyasar anak atau seseorang yang disayangi, berarti harapannya adalah menyakiti dengan sesakit-sakitnya.
karena korban yang sesungguhnya, korban primer itu akan merasakan sakit hati yang mendalam atau kesedihan yang mendalam karena bagian dari hidupnya yang paling disayangi itu tersakiti. Jadi mungkin anak ini bukan korban utama, tapi korban sekunder. Nah Mbak Hanifah, kalau tadi tujuannya adalah untuk menyakiti sesakit-sakitnya karena korbannya adalah anaknya. Ini berarti bisa semakin dikerucutkan lagi bahwa orangnya adalah orang-orang yang begitu familiar dengan kondisi rumah, artinya memang orang dalam situ, atau ada faktor lain bisa dikaitkan juga dengan orang-orang yang dekat secara personal dengan keluarga? Ya, kalau kita kerucutkan lagi berarti kalau overkill tadi terus ditambah dengan yang dilukai adalah anak kecil atau anak yang pribadi yang rentan, bisa jadi faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan kejahatan itu ada sakit hati yang sangat-sangat tinggi, ada konflik yang tidak terselesaikan dengan salah satu anggota keluarga di dalam rumah itu. Kalau gitu kan sejauh ini sudah 8 orang yang diperiksa, siapa lagi yang tidak boleh luput dari pemeriksaan polisi Mbak Hanifah? Semuanya sih Mbak ya, termasuk orang-orang terdekat, dan yang paling penting adalah orang yang pernah punya akses ke dalam rumah itu dan mempunyai hubungan-hubungan tertentu, hubungan dekat dengan keluarga tersebut. Jadi ini yang harus diselidiki, baik orang-orang yang pernah bekerja maupun teman-teman, rekan-rekan yang punya hubungan khusus dengan keluarga tersebut. Dan terutama yang punya akses bisa masuk ke rumah itu dengan cara yang mudah. Karena bagaimanapun juga ketika dia masuk berarti kan dia sudah mengetahui bagaimana kelemahan, bagaimana kondisi rumah itu, kapan sepinya, kapan anak ini ditinggalkan oleh ART, berarti kan orang-orang sudah sangat dekat dan mungkin dikenal oleh korban itu sendiri. Oke, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih. Kita tentu doakan keadilan segera terungkap. Terima kasih Mbak Hanifah. Terima kasih, selamat petang. Saudara, TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Orang